hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, akan Bapak absen dulu ya, siapa teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dimulai dengan nama Muhammad Syahrir, Hasbi Safar Atorik, Muhammad Jakaria, Lia Nur Wahyuni, Lia mana? Oh, iya. Siti, anak-anakku sekalian, sebelumnya kita mempelajari tentang waktu minggu yang lalu kita mempelajari tentang lembaga dan bukan keuangan bank. Ya, ada lembaga keuangan, ada bukan lembaga keuangan. Ya, masih ingat lembaga keuangan itu apa? Apa saja contohnya ada? Coba. Lembaga keuangan masuk. Karena uangnya kita senang, tapi yang membuatnya kita tidak apa? Bank. Nah itu bank ya. Contoh lembaga keuangan itu adalah bank. Nah, contoh-contoh bank banyak. Ya, contoh-contoh bank ada Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia. Ya, nanti dulu yang belum ini ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu disebut apa? Kata ada sebutan juga. Dan Bank Indonesia seperti Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kan itu Bapak proklamator. Nah, Bank Indonesia juga sebagai bank sentral, ya. Sentral atau pusat mempunyai sebutan, yaitu sebutan bank apa? Bank Indonesia itu bank sentral, betul. Tuh masih ingat tandanya dia benar? Ya. Yang lain itu mana? Ya. Nah, bank sentral tadi, ya, meskipun banyak contoh-contoh bank, Bank Indonesia, Bank BNI, ya, Bank BDNI, BRI, ya. Nah, itu tidak mempunyai hak, ya. Di minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan, meskipun sama-sama bank, tadi tidak mempunyai hak yang sama. Kan kata Bapak, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak membuat uang, ya. Sedangkan yang bank lain tidak, karena dia bukan sentral. Kenapa Bank Indonesia mempunyai hak untuk membuat bank? Karena mempunyai hak apa Bank Indonesia? Hak apa juga? Ayo, apa saja? Yang kemarin yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu, apa sudah? Hak oktroy. Ya, jadi hak yang bisa membuat uang itu aja Bank Indonesia karena mempunyai hak oktroy. Betul tidak? Betul. Yang ini tidak. Ya, nah seperti itu. Lalu lembaga bukan keuangan bank, contohnya apa? Tadi kalian kan sudah apa? Minggu lalu kita bahas lembaga keuangan bank tadi. Kalau lembaga yang bukan keuangan bank, contohnya apa? Ya, BNI kan banknya udah berarti bank yang lembaga keuangan. Bisa bukan? Nah, ya, biro jasa, ya jasa yang di luar perbankan, peminjaman seperti yang lainnya. Ya bisa itu lembaga semacam apa lah ya tadi lah bantuan-bantuan melalui LSM atau apa itu bisa juga termasuk ya leasing pembiayaan ya, bisa itu ya leasing yang bukan lembaga itu tadi ya. Nah sudah ya yang itu yang minggu yang lalu. Nah untuk yang sekarang anak-anakku sekalian, yang sekarang adalah kita membahas tentang uang. Ya, uang dan sistem pembayaran. Kita sekarang membahas tentang uang dan sistem pembayaran. Ya, sebelum kita mempelajari tentang uang dan sistem pembayaran, ya, terlebih dahulu kita harus hafal sejarah. Ya, nah itu kan uang itu hanya sebagai alat berekonomi. Nah, kita harus hafal sejarah ekonomi. Ekonomi terbagi dua kan, yang sudah Bapak ajarkan ke kalian, ya masih ingat kan? Yaitu ekonomi
tradisional, ya kan? Atau istilah sekarang itu apa? Klasik, ya tradisional atau disebut Klasik. ekonomi klasik. Sesuai dengan namanya tradisional. Jadi sebuah apa? Sederhana, ya, tanpa ada pendukung, fasilitas sederhana saja, ya. Pakaian apa ya? Sederhana. Kan tetap zaman dulu juga ada kegiatan ekonomi, ya, tradisional tadi. Kegiatan ekonomi untuk mendapatkan suatu barang disebut apa? Kegiatan ekonomi pada zaman ekonomi tradisional klasik, ingin mendapatkan sesuatu barang dan jasa, dia melakukan apa? Barang kalian ya, barter. Apa itu artinya barter? Pertukaran. Ya, dia tidak menggunakan alat, alatnya langsung barang. Ya, si A memiliki daging, si B memiliki buah-buahan. Yang buah-buahan itu tidak punya daging, ingin daging maka yang daging tidak punya buah-buah. Itu sifat. Lalu yang kedua, ekonomi apa? Komunitas. Lupa tadi ekonomi klasik. Ya, tentu ekonomi klasik itu ada seorang apa namanya itu yang menciptakan sistem barter tadi, ya, agar lebih baik fasilitasnya. Ya, itu namanya siapa? Namanya siapa? Sofon, ya, dari Yunani. Karena istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, oikonomia, ya. Kalau sekarang di era modern ekonomi, kalau Inggrisnya ekonomi, ya. Di Indonesia kan ekonomi. Nah, itu kata-kata ekonomi yang sering lazim kita dengar, kita ucapkan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya oikonomia, ya. Bukan leukemia, leukemia mah kekurangan darah, ya. Sudah, oikonomia, ya. Nah, oikonomia dibagi dua kata, yaitu kata oikos dan nomos, ya. Oikos rumah tangga, ya, nomos tadi kegiatannya, ya. Jadi ekonomi itu kegiatan mengelola rumah tangga. Rumah tangga itu bisa rumah tangga kita, ayah kita, saudara kita, ya. Ada yang lebih luas lagi, rumah tangga sekolah, rumah tangga rumah sakit, ya, perusahaan, pemerintah, itu rumah tangga juga, ya. Nah, sudah paham sampai situ? Oh, ya, sejarah ekonomi tadi, ekonomi klasik, tokohnya adalah Sofon tadi, ya. Kira-kira dari abad berapa Masehi, itulah sekitar 8-9 Masehi. Nah, setelah itu kan ada perubahan-perubahan yang lebih memadai, ya, lebih bagus, lebih baik lagi. Makanya yang kedua adalah jenis ekonomi modern yang kita pelajari minggu lalu, modern, ya. Siapa yang mencetuskan tokoh ekonomi modern, pelopor ekonomi modern itu siapa? Ingat-ingat, minggu yang lalu kita sudah dari Eropa. Siapa? Ayo, yang Maman bukan. Ya, itu teman kita yang Maman itu, ya. Coba siapa? Ayo, pelopor ekonomi modern. Bapak ingatkan dari A. Siapa coba? Adam Smith. Nah, ya, apa? Adam Smith. Lupa lagi sudah Bapak indikan, ya. Makanya sebelum materi yang baru Bapak itu dulu bahasa yang sudah. Pelopor atau yang mencetuskan ekonomi, teori-teori ekonomi modern adalah Adam Smith. Dari mana? Kalau yang Sofon tadi dari Yunani, ya, istilah ekonomi dari Yunani, minimal dari Eropa. Dari mana, negara mana itu Adam Smith? Iya. Bagaimana cara pembayaran di negara kita dari masa ke masa yang kamu ketahui? Bagaimana cara pembayaran di negara kita dari masa ke masa yang kalian ketahui? Ya. Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biro yang diproses menggunakan mekanisme clearing. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan
Alat pembayaran memakai kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Ya, itu ya, bagus, benar sekali. Tepuk tangan. Paham sampai situ ya? Ya, di situ sampai di situ. Ya, sampai situ ya. Nah, seperti tadi, coba bagaimana kalau kita membuat kelompok, ya? Kelompok kita bagi menjadi 5, ya. Coba, kayak diperhatikan temannya, membuat kelompok 5 kelompok, ya. 5 kelompok, minimal 4 orang satu kelompok, ya. 5 orang. Selamat pagi. Pada video kali ini kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembayaran untuk kurikulum soal pembayaran. Adapun contoh pembelajaran pada akhir masa ini peserta didik diharapkan memahami konsep sistem pembayaran yang selanjutnya akan memahami konsep uang sebagai alat pembayaran. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia secara sistematis dan tepat. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat memperoleh kali ini adalah sikap mandiri dan bernalar kritis. Sebelum kita mulai mempelajari materi, kita terlebih dahulu melihat tentang konsep untuk pembahasan materi pada video kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem pembayaran. Selanjutnya, mengenai macam-macam sistem pembayaran. Kemudian, dilanjutkan dengan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai regulator, kemudian ada sebagai pengawasan, kemudian ada perizinan, dan yang keempat ada operator. Mari kita bahas tentang ini. Di sini, untuk sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh BI itu ada 2, yaitu sistem pembayaran nilai besar dan pembayaran retail. Nah, sistem pembayaran nilai besar itu akan dibagi menjadi 2. Kemudian, untuk sistem pembayaran retail kalau diselenggarakan oleh Indonesia itu satu, yaitu SKMPI. Sedangkan untuk yang diselenggarakan oleh bank ataupun institusi keuangan bank itu ada 2, ada APBN dan itu adalah tulisan surat berharga secara elektronik yang berhubungan untuk peserta, penyelenggara dan sistem BRIGS. Jadi, Bank Indonesia itu bisa mengawasi bahwa surat berharga yang dibeli atau dijualbelikan itu memang berada di bawah pengawasan BI. Jadi, meminimalkan terjadinya kecurangan. Kemudian selanjutnya ada sistem pembayaran yang retail. Dan di sini kalau Bank Indonesia sendiri hanya menyelenggarakan sistem dari nasional Bank Indonesia. Di sini terjadi pertukaran market atau data keuangan elektronik antara peserta rekening, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang diperhitungkan sesuai katalog tertentu. Jadi misalkan Bank Indonesia itu bisa melakukan pertukaran dana antara rekening A dengan BI melalui sistem ini. Jadi negara mendebut akun yang ingin dilakukan di nilai ini. Kemudian transaksi nilai ini dapat dilakukan meliputi ada langsung debit dan transfer kredit. Kalau debit itu bisa menggunakan cek, biaya biru, warna debit, dan lainnya.
Kemudian transfer kredit itu dengan kondisi kondisi yang disediakan oleh Indonesia. Selanjutnya, nah ini untuk jari cek. Kalau kalian sudah pernah lihat di cek, bisa menemukan ya pasti ada nomor langkah. Video tentang video pembelajaran tentang alat pembayaran, ya, pembayaran transaksi tunai dan uang, ya, uang dan alat pembayaran di duit ada sudah. Nah selanjutnya silakan tiap kelompok untuk saling melakukan pertanyaan, ya, tiap kelompok dari 1 sampai 5 untuk mendiskusikan lalu saling bertanya, ya, kalian itu harus saling bertanya. Kalian dari video tadi ada yang ingin tanyakan, kelompok mana tadi? Apa yang ada yang ingin kalian tanyakan? Permasalahan tentang yang kalian lihat dari video yang kalian pelajari tadi, ada yang ingin tanyakan tidak? Pak, ya sudah selesai. Sudah, betul. Sok ke depan. Presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal 1 sampai soal 6. Soal nomor 1. Jelaskan tentang sejarah uang. Uang mengalami perkembangan dari sistem barter, uang barang, emas, perak, hingga uang kertas dan digital yang digunakan saat ini. Nomor 2. Jelaskan tentang syarat uang. Syarat uang. Uang harus memenuhi syarat umum, diterima masyarakat, memiliki nilai stabil, mudah dibawa, tahan lama, dan ekonomi, berharga, mudah dibagi, jumlah terbatas. Nomor 3. Apa saja jenis-jenis uang? Jenis-jenis uang berdasarkan bahan uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga penerbit uang kertas atau BI dan uang viral bank umum. Nomor 4. Bagaimana menentukan keaslian uang? Menentukan keaslian uang dengan menggunakan metode 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cek tanda air di tinta berupa warna dan benang pengaman. Nomor 5. Jelaskan tentang sistem pengamanan rupiah. Sistem pengamanan rupiah dengan fitur keamanan pada uang seperti benang pengaman, tinta berubah warna, kode rebil, dan hologram untuk mencegah pemalsuan. Nomor 6. Jelaskan tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran ada tunai, uang kertas, dan non tunai, kartu debit, kredit, e-wallet, QRIS, transfer bank. Mungkin sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi antar negara bisa melakukan kegiatan ekonominya bertransaksi, tapi dalam sistem pembayaran tetap diawasi oleh kebijakan bank pemerintah, ya, jadi tidak sembarangan. Sekarang di zaman internet juga begitu, ya, bisa melakukan transaksi atau kegiatan yang tanpa batas bisa, tapi tetap dari segi pembayaran tunai dan non tunai itu ada kebijakan pemerintah melalui perbankan yang diwakili oleh Bank Indonesia sebagai bank pusat atau bank sentral, ya, di situ. Bank sentral. Lalu pertanyaan dari kelompok berapa lagi? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 menyebutkan bahwa fungsi bank sentral adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah. Tadi siapa lagi? Sudah. Tadi sudah ini. Coba kembali ke duduk masing-masing. Ya, boleh kembali ke duduk masing-masing. Rapihin lagi.
kita tadi sudah membahas tentang uang dan sistem pembayaran. Lalu kita melihat berupa video pembelajaran, lalu kalian tadi sudah saling diskusi, ya, sudah kalian diskusi. Lalu ada pertanyaan, kalian jawab lalu presentasi yang sudah kalian lakukan, ya. Lalu berupa permainan yang tadi, ya, berupa pertanyaan tadi. Nah, tugas mandiri yang kalian ini, ya, ditutup tidak ini bikin tugas. Oh, ini ada lupa ya. Tugas mandirinya belum. Coba kalian kerjakan. Sudah. Jadi bisa langsung kita tutup. Oh, dikumpulkan ya. Tugas mandirinya lupa apa? Dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan tugas mandirinya. Penutup, tutup. Ya. Nah, ya. Kumpulkan ya. Coba. Nah, ini sudah kalian kumpulkan ya lembar kerja. Lalu tugas mandiri kalian ya, di sini akan Bapak evaluasi ya dari tugas mandiri kalian ya. Di sini ada tugas mandiri yang dijawab oleh Revelia Anggraini ya. Tugas mandiri yang dijawab oleh Revelia ini. Di sini ada satu lembaga atau instansi yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter pada suatu negara disebut dengan bank sentral ya. Salah satu kebijakannya itu, salah satunya betul ya, sudah menjawabnya. Lalu kelompok. Nah, jadi kesimpulannya yang kalian diskusikan tadi, kalian sudah bisa menjelaskan tentang sejarah uang. Lalu apa lagi? Jadi uang. Jangan tulis, ada yang terlewat tadi. Menjelaskan tentang sejarah uang. Lalu apa lagi? Ada 6 ya. Sejarah uang, apa lagi? Syarat. Tentang syarat uang, ya, syarat uang. Lalu jenis-jenis uang. Lalu apa lagi? Bagaimana menentukan asal uang dan tadi dilaba, diterawang, dilihat ya. Lalu yang keempat apa lagi kesimpulannya? Iya ya, sistem pengamanan rupiah. Lalu yang terakhir sistem pembayaran. Nah, jadi kalian sudah paham ya, sudah bisa menjelaskan gitu. Ya, nah sudah bisa ya kalian dengan kesimpulan seperti itu. Jadi ini sudah Bapak lihat ya, sudah koreksi bagus, tepuk tangan tuh. Bisa. Ya itu yang tadi Bapak sampaikan tadi. Ya, tadi sudah tugas mandiri tadi sudah ya. Lalu belum menugaskan peserta didik untuk mempelajari nanti ya. Jadi Bapak sarankan kepada kalian
Ya, cukup sekian Bapak bahasan sekarang ya. Nanti kedepannya minggu yang akan datang adalah untuk akuntansi tadi ya. 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 Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillah pembelajaran kita untuk hari ini kita selesai, kita mengikuti pembelajaran hari ini. Kita terima kasih, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh saya. Duduk siap. Siap.